Karena tasawuf itu bukan baju, tasawuf itu bukan pakaian, tasawuf itu bukan penampilan, bukan. Tasawuf itu ya tadi rasa, ya kan? Makanya di pertemuan kemarin malam, orang yang cinta dunia itu adalah orang yang bergelimang harta. Enggak, karena yang namanya cinta itu soal rasa. Meskipun seseorang itu memiliki harta yang melimpah, tetapi dia itu tidak cinta dunia. Enggak cinta dunia, enggak cinta dunia aja. Jadi meskipun dunia itu ada di tangannya, tapi tidak di dalam hatinya. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu nggak punya dunia, orang miskin, orang nggak punya kekayaan, tapi kalau cinta dunia, tetap cinta dunia aja gitu, meskipun dia adalah orang yang fakir. Maka bukan ukuran kekayaan atau kemiskinan seseorang itu dalam masuk dalam kategori cinta dunia, enggak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayo ta'allum ta'lim nafim bi hadratil tazkir wa ifadatul istifadah wal hatta la tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ail huda wa dalatal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala di kitabih Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila an qala 103 ya. Wa kana radhiyallahu anhu kullama ahdatha tawadda'a ay jaddada al-wudu'a fi waqtihi thumma shalla rak'atayn li sunnatil wudu'i wa la yajlisu ay la yamkusu ala hadatsin qattu wa la ghalabatni nafsuhu fima wala ghalabasni nafsuhu fima turiduhu qattu wala a'jabani syai'un min zinatid dunya qattu. Wa kana lan ana Abdul Qadir radhiyallahu anhu kullama iku saban-saban barang ahdatha hadas sapa Syekh Abdul Qadir iku ahdatha hadas sapa Syekh Abdul Qadir tawaddu'a mongko wudu sapa Syekh Abdul Qadir. Tegese jaddada memperbarui, nganyari sapa Syekh Abdul Qadir al-wudu'a yang wudu fi waqtihi ing dalam waktu hadas. Tsumma sallam mongko nulis salat sapa Syekh Abdul Qadir rakaataini kelawan 2 rakaat di sunnatil wudu'i krana sunah. Wala yajlisulan ora lungguh sapa Syabdul Qadir ay tegese layam kusu ora meneng sapa Syabdul Qadir ala hadatsin ing atase hadas qatu bloko lawan bloko. Wala ghalabatni nafsuhu. Kayak gini redaksinya ya. Walam mungkin wala ghalabathu nafsuhu. Oke. Artinya dulu. Wala ghalabatni nafsuhu wala ghalabatni lan orang ngelindih ing ingsun apa nafsuhu nafsune Syekh. Fima ing dalem barang turiduhu kang karep apa nafsu ing ma. Qatu lawan blok. Wala a'jabani lan ora gawe gumun ing ingsun apa syai'un suji-wiji min zinatid dunya saking kepaes dunia waktu kelawan bloko. Jadi dalam redaksi yang kita baca tadinya nanti untuk tanya jawab di akhir ya, atau barangkali ada netizen yang mau nanya, ada nanya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Belum. Mungkin lagi mikir. Kata Syekh Nawawi rahimahullah ta'ala dalam mengomentari manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa kana radhiyallahu anhu kullama ahdatsa tawadda. Jadi Syekh Abdul Qadir itu setiap kali berhadas itu langsung wudu.
jaddada wudu'a fi waqti, maksudnya beliau itu memperbarui wudu ketika dalam keadaan hadas. Ketika berhadas, kentut misalnya, buang angin misalnya, buang air misalnya, setelah itu langsung wudu. Setelah wudu, sholat raka'ataini min sunnatil wudu, sholat 2 rakaat untuk sunnah. Wala yajlisu ayyamku salah, dan beliau itu tidak pernah diam, maksudnya tidak pernah dalam keadaan hadas sama sekali. Walabat nafsuhu fi ma tu'ti. Dari sini dulu ya. Ya pada intinya beliau itu daimul wudu. Syaikhul Qadir itu adalah seseorang yang berupaya untuk menjadi orang yang daimul wudu, orang yang selalu dalam keadaan berwudu. Ya, dalam arti bukannya tidak berhadas sama sekali, bukan, berhadas, cuman selesai berhadas itu langsung wudu. Kalau memang hadas kecil ya wudu, berarti kalau hadas besar mandi, seperti cerita sebelumnya itu kan. Nah beliau itu seperti itu. Setelah wudu tidak hanya wudu doang, wudu terus beres gitu, duduk lagi, enggak. Tapi setelah wudu, setelah berhadas kemudian wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Dan beliau itu tidak pernah diam dalam keadaan hadas, selalu dalam keadaan suci. Ya, itu kalau beliau. Kita. Kalau kita mah, mantap. Nah sehingga ketika beliau dalam keadaan hadas yang berwudu, kemudian langsung berwudu, lama kelamaan karena terbiasa melakukan hal ini, jadi nafsu beliau, hawa nafsu beliau itu tidak pernah beliau turuti. Gitu. Bahkan lebih dari itu, tidak ada sedikit pun dari kekayaan, dari perhiasan duniawi yang membuat beliau silau. Ini kan merupakan bukti bahwasanya Syaikhul Qadir Al-Jilani itu adalah seseorang yang mengamalkan syariat. Katakanlah daimul wudu ya, seseorang yang selalu berwudu itu, atau hukumnya selalu dalam keadaan berwudu itu sunnah kan, ya kan? Selalu dalam keadaan berwudu itu sunnah. Kalau secara syariat nggak wajib ini, bukan hal yang wajib, bahkan sunnah. Tetapi kembali pada kaidah di mana seseorang yang bertasawuf itu adalah seseorang yang sangat hati-hati dalam penjagaan syariat. Jadi jangan dikira bahwasanya orang yang ahli tasawuf itu adalah orang yang dalam pakaian itu ya acak-acakan, dalam pakaian itu kotor, kumuh, kemudian orangnya itu jorok dan seterusnya. Enggak seperti itu. Karena tasawuf itu bukan baju, tasawuf itu bukan pakaian, tasawuf itu bukan penampilan, bukan. Tasawuf itu ya tadi rasa, ya kan? Makanya di pertemuan kemarin malam itu, orang yang cinta dunia itu apakah harus dia itu dalam keadaan fakir? Oh enggak. Orang yang cinta dunia itu adalah orang yang bergelimang harta? Enggak. Karena yang namanya cinta itu soal rasa. Meskipun seseorang itu memiliki harta yang melimpah, tetapi dia itu tidak cinta dunia. Enggak cinta dunia, mah enggak cinta dunia aja. Jadi meskipun dunia itu ada di tangannya, tapi tidak di dalam hatinya. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu nggak punya dunia, orang miskin, orang nggak punya kekayaan, tapi kalau cinta dunia, tetap cinta dunia aja gitu. Meskipun dia adalah orang yang fakir, maka bukan ukuran kekayaan atau kemiskinan seseorang itu dalam masuk dalam kategori cinta dunia, enggak. Karena itu urusan rasa loh. Urusan rasa itu. Dan untuk menghilangkan cinta dunia, nah itulah memang ada, katakanlah, peraturan, ada kaidah-kaidah, ada
syarat-syarat, ada hal-hal yang harus ditempuh untuk menghilangkan cinta dunia di dalam hatinya, sehingga ketika cinta dunia itu sudah hilang dalam hatinya, maka yang timbul adalah cinta kepada Allah. Nah, makanya di sini Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah di dalam kitabnya Futuhul Ghaib di An-Nur Saminul Arba'un, ya, pembahasan ke-48 dalam fima yang bagi lil mu'mini an yashtagila bihi. Apa sih yang seharusnya yang dilaksanakan oleh seorang mukmin itu apa? Nah, kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang bagi lil mu'mini an yashtagila awalan bil faraid. Yang pertama yang harus ditekankan oleh seorang yang mukmin itu adalah pelaksanaan faraid, fardu, ibadah fardu. Setelah itu, faida faragha minha ishtaghala bisunnah, ketika sudah selesai dari pelaksanaan, bukan hanya pelaksanaan sebenarnya, tapi memperbaiki kualitas ibadah fardu. Kalau sudah selesai, baru dia itu menyibukkan diri dengan ibadah sunnah. Tsumma yashtaghilu bin nawafil wal fadail fima lam yafruq min al faraid. Kemudian setelah ibadah-ibadah yang sunnah itu ditambah dengan ibadah-ibadah tadi yang sunnah itu adalah yang sunnah muakkadah. Kemudian di sini an-nawafil wal fadail itu adalah sunnah-sunnah yang ghairu muakkadah. Nah, maka fama lam yafruq min al faraid fal istighalu bis sunani hubbun wa ru'unatun. Maka ketika seseorang itu belum bisa memperbaiki ibadah fardu, sementara dia hanya melaksanakan atau menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah, maka ini merupakan kehumpun, kedunguan, waru'unatun, dan kebobrokan dalam dirinya. Fa in ishtaghala bisunan wa nawafil qabla al-fardhi lam tuqbal minhu wa uhina. Dan ketika dia menyibukkan diri dengan sunnah-sunnah sebelum faraid, maka tidak diterima darinya, bahkan dia dihinakan. Maksudnya gini, ada seseorang yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah fardu, tetapi dia lebih menekankan pada ibadah-ibadah sunnah. Contohnya orang yang tahajudnya merajin, Masya Allah, tiap malam nggak pernah ketinggalan tahajudnya, tapi sholatnya Tinggalan. sholat 5 waktunya ada yang bolong. Nah, maka orang yang seperti ini, kata Syekh Abdul Qadir, lam tuqbal minhu, tidak diterima darinya ibadah-ibadah yang sunnah itu. Bahkan sebaliknya, wa uhina, dia itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, saya bahasa Indonesia kan aja biar waktunya lebih ini. Maka perumpamaan orang yang fokus dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, fokus tahajud, ya, sementara ibadah sholat 5 waktu itu tidak dilaksanakan. Itu perumpamaannya seperti seseorang yang diundang oleh raja untuk berkhidmah kepadanya, tapi dia tidak mau mendatangi raja. Justru dia itu menyibukkan diri untuk berkhidmah kepada menteri, yang padahal menteri ini merupakan anak buah dari raja yang harus nurut kepada raja. Sehingga ketika raja memanggil seseorang, dia tidak datang, tapi dia itu justru menyibukkan diri untuk membantu anak buah raja. Kira-kira si raja ini bakal marah kepada orang ini atau tidak? Pasti marah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika Allah Ta'ala memerintahkan seseorang untuk melaksanakan ibadah fardu, tetapi ibadah fardunya ini ditinggalkan dan ibadah sunnah justru yang lebih ditekankan oleh dirinya, maka ya dari mana diterima amal-amalnya? Berat gitu tuh.
Nah, makanya dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala qala man adani waliyan faqad adantuhu bil haqq. Terus wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan pendekatan diri yang lebih aku cintai daripada melaksanakan ibadah-ibadah farduku. Tuh. Sehingga yang tekankan dia, fardu-fardunya, sunah-sunahnya nanti dulu gitu. Kecuali kalau memang dia merasa bahwa dia sudah melaksanakan fardu, tetapi masih merasa kurang lantaran dia belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah fardu secara maksimal, maka saya tambahin dengan nafsu, nggak masalah, karena mudah-mudahan itu bisa, katakanlah, bisa menambahi kekurangan. Jadi katakanlah menempel kekurangan yang ada dalam sholat fardu, nggak masalah kalau seperti itu. Jadi bukan menyibukkan diri dengan sunnah kemudian fardunya dilalaikan, bukan. Nah, sehingga dari hadis ini saja sudah kelihatan bahwasanya ibadah yang fardu itu lebih ditekankan daripada ibadah sunnah. Seseorang yang beribadah dengan ibadah yang sunnah tapi melalaikan ibadah-ibadah yang fardu, orang yang seperti ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para ahli tasawuf yang imamnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, itu ya mereka adalah golongan yang sangat hati-hati dalam ibadah. Jadi syariatnya itu pasti ditegakkan, syariatnya itu pasti diperbaiki. Jadi tidak ada kata ketika seseorang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ibadah-ibadah yang wajib itu sudah tidak lagi wajib kepada dirinya, atas dirinya. Nggak bakalan ada. Syaikhul Qadir aja udah jelas itu menyatakan hal yang demikian. Makanya dalam perkataan Syaikhul Qadir yang lain, tir bijanahail kita juga sunnah, tir ilallah bijanahail kita juga sunnah. Terbanglah engkau kepada Allah dengan dua sayap, Al-Quran dan hadis. Maksudnya pelaksanaan syariat yang sebaik-baiknya sebagaimana tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Sehingga dengan pengamalan keduanya dia itu bisa terbang menuju Allah. Dalam arti dia bisa dekat, bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit, bro? 17. Oke, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan. Sok, nanya. Ini tadi yang kita yang pertama Hikam. bab itu makom. Ya. Tadi kan setiap kayak makom itu kan kayak ikhlas, sabar, bersyukur, itu kan makom-makom tertentu itu. Seseorang itu apakah bisa menempati semua makom itu? Bisa. Makanya sebenarnya di hikmah yang kedua tadi ya, husnul ahwal nataiju husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Bagusnya perilaku, bagusnya amal seseorang itu dilihat dari bagusnya perilaku hati, kan, kondisi hati. Nah, kondisi hati ini kan macam-macam. Maksudnya bukan baik buruknya ya, variasinya, pembagian kondisinya. Katakanlah kondisi itu adalah hal atau makom ya. Makom itu ada tadi yang disebutkan tadi dalam pertanyaan. Nah, itu bisa lebih dari satu. Jadi nggak harus satu doang. Katakanlah makom itu atau ahwal itu banyak. Ada taubat, ada khauf, ada roja, ada syukur dan seterusnya. Jadi 5 hal ini, katakanlah 5 dulu aja, gampang yang lain mah. Itu bisa ada dalam diri seseorang dalam satu waktu. Gitu tuh. Jadi nggak harus satu, enggak. Taubat doang itu enggak. Syukur doang juga enggak. Jadi tobat sama syukur bisa, tobat syukur sama khauf bisa, tobat syukur khauf roja bisa,
atau ditambah satu lagi misalnya zuhud bisa, atau bahkan sampai 25 sampai 30 makom bisa dalam hati itu bisa. Nah, sehingga karena di sini menggunakan redaksi nataiju husnil ahwal. Ahwal itu kan jamak dari hal. Kan jamak, yang namanya jamak kan lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari dua kan. Makanya hal ini bisa mencakup makom-makom atau hal-hal yang tadi disebutkan dalam satu kondisi, dalam satu hati. Karena yang namanya hati itu kan bisa ditempati oleh banyak hal. Kan sudah pernah dijelaskan dalam hadis qudsi, mawasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbu ardi yang mu'min. Bumi dan langitku itu tidak dapat menampung luapan-luapan kecintaanku. Tidak bisa menampung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dapat menampung diriku, menampung Allah, menampung cinta Allah, menampung af'alullah, menampung apalagi itu sifatullah, itu hanyalah hati. Dalam diri seseorang itu bisa menampung itu semua. Apalagi yang ahwal gitu kan, sifatnya Allah, af'alnya Allah bisa ditampung oleh hati, apalagi cuma ahwal itu. Sehingga karena hati ini adalah makhluk yang paling luar biasa ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih hebat daripada bumi dan langit. Makanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki hati, yang salah satunya adalah dengan zikir. Apalagi zikir thariqah ya, yang ditalkinkan oleh seorang guru yang sah, seorang mursyid yang sah, yang dapat izin dari gurunya, yang masuk dalam kategori kamil mukamil gitu. Itu akan memiliki efek yang positif, bahkan bisa katakanlah meringkas perjalanan yang seharusnya 1 tahun bisa jadi 1 hari gitu. Itu kalau di kisah-kisah yang disebutkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Oke. Saya kira kejawab ya. Oke, ada lagi? Wis. Alhamdulillah. Para hadirin, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pengajian syarah manaqib dan juga syarah hikam Ibnu Athaillah dari karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada saran, kritik atau komentar, tinggalkan aja pesannya di kolom komentar. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.